Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan materi statistika ya untuk kelas 12. Saya masuk materi ke ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu saya langsung jadiin satu, jadi nggak saya pisah-pisahkan materinya. Saya ambil rata-rata ada 6 pertanyaan umum yang sering ditanyakan dalam soal-soal. Yang pertama ada jangkauan atau range yang rumusnya R sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Yang kedua ada jangkauan antar kuartil yang biasa dituliskan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Kemudian ada lagi simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah setengah dari Q3 dikurang Q1 atau setengah dari H, bisa juga langsung ya kalau H-nya sudah diketahui. Kemudian ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah FI dikali mutlak X dikurang X bar atau nilai data dikurang rata-rata dibagi sigma F nya, total F nya. Kemudian ada varian atau ragam S kuadrat sama dengan rumusnya sama dengan rata-rata, cuman bedanya dia kuadrat, jadi bedanya si X dikurang X bar bentuk kuadrat. Kalau yang ini bentuknya mutlak. Selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku itu S itu akar dari S kuadrat atau akar dari si varian. Oke, biasanya variannya sudah diketahui atau harus kalian cari dulu, baru tinggal diakarkan saja. Oke, sampai sini saya punya contoh ya. Contohnya adalah dari data berikut. Datanya 6, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 7, 7, 6, 7, 8, 6, 5, dan 8, 7. Tentukan 6 tadi range jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Oke, saya mulai kerjakan ya. Dari yang pertama saya mulai dari yang A. Yang A itu sebentar saya pisahkan ya. Ini untuk jawaban. Oke, jawabannya untuk yang A dari sini ya, 5-nya 1. Kemudian saya cari angka 6. 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 4. Kemudian saya tuliskan di sini 6 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya cari 7. 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6. 7-nya ada 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang 8 ada 1, 2, 3, 4. 8 ada 4. Kemudian terakhir 9. 9 ada berapa? 9 ada 1 saja. 9 1 di sini ya. Ada 16 data. Betul ya, ada 16 data. Kemudian yang A. Yang A itu range yang ditanya. Range sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Berarti nilai maksimalnya adalah 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Ini nilai maksimal 9 dikurangi yang paling kecil 5, berarti hasilnya 4 ya. Yang kedua, yang B itu adalah jangkauan antar kuartil atau H. H itu rumusnya Q3 dikurang Q1. Nah, kita belum punya nih Q3 dan Q1, maka kita perlu cari. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari dulu, saya buat lagi nih ya. 5, 6, 6, 6, 6, ada 4, terus 7, 7, 7, 7 ada 6. Kemudian 8 ada 4, 1, 2, 3, 4, kemudian 9. Nah, untuk mencari jangkauan antar kuartil, saya butuh kuartil-kuartilnya. Maka saya butuhkan 16 ya. 16 itu tengah-tengahnya ada di mana? Tengah-tengahnya itu ada di 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti tengah-tengahnya di sini. Di sini adalah Q2. Q2 itu sama dengan median. Oke, tengah-tengahnya di sini berarti Q2-nya di sini atau mediannya di situ. Tengah-tengahnya itu adalah 7 ya, antara 7 dan 7 itu 7 ya. Kemudian cari Q1. Q1 ada di antara ini. Ada 8 berarti tengah-tengahnya di sini. Sini ya. Ini berarti Q1-nya adalah 6. Kemudian dari sini 8 data yang sebelah kanan, tengah-tengahnya ada data ke 4 dan ke 5, berarti di sini ya. Nah, ini Q3-nya sama dengan 8 juga. Sudah.
Maka H-nya adalah Q3 dikurang Q1, berarti 8 dikurang 6, jadi hasilnya adalah 2. Oke, 2 ya. Sekarang yang C itu adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu sama dengan Q-D sama dengan setengah dari H. Saya langsung aja, H-nya sudah ada ya. Berarti setengah dari 2, hasilnya adalah 1. Oke. Yang D. Kita masuk ke yang D. Yang D itu adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah FI dikali mutlak X dikurang X bar dibagi sigma F. Oke. Di sini saya butuh rata-rata dulu. Saya butuh X bar dulu. Untuk mencari rata-rata, saya pakai tabel. Biar mudah. Saya pakai tabel ya. Ini tabel, ini XI-nya, di sini frekuensinya, nanti di sini ada XI dikali FI gitu. Ini saya mulai ya, 5. Tadi 5 ada 1. Terus 6 itu ada 4, kemudian 7 ada 6 kalau nggak salah. Terus 8 juga ada 4. Ya dari tadi atas ya. Saya buat dalam bentuk tabel. 9-nya ada 1. Oke, sini. Nah, ini adalah ke bawahnya sigma jumlah. Ini sigmanya ada 16 totalnya. Nah, tinggal kalian kalikan saja nih. Kalikan saja. Berarti ini 5, ini 24, ini 42, ini 32, yang ini 9. Hasilnya adalah 112. Maka X barnya adalah 112 dibagi 16. Hasilnya adalah 7. Dapat X bar, baru kita masuk ke rumus SR-nya. SR sama dengan FI dikali XI min X bar dibagi sigma F. Nah, satu-satu deh. Kita masuk dari yang pertama nih. Saya masuk mulai dari sini. Yang pertama berarti itu frekuensinya adalah 1 ya. 1 dikali XI-nya 5 dikurang rata-ratanya 7. Kemudian ditambah, oh iya di sini harusnya ada sigma-nya ya. Kemudian yang kedua adalah 4 ya, frekuensinya dikali 6 dikurang 7 ditambah terakhir ketiga 6 dikali 7 dikurang 7, kemudian 4 dikali 8 dikurang 7, terakhir kok 1 sini 9 terus 1 ya. 1 dikali 9 dikurang 7 dibagi sigma F-nya 16. Oke. Berarti hasilnya adalah ini 1 dikali, ini kan minus 2, tapi karena mutlak jadi 2 ya. 1 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 6 kali 0 ditambah 4 kali 1 ditambah 1 kali 2 dibagi 16. Ini hasilnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 2 dibagi 16. Hasilnya adalah 12/16, atau bisa kita rubah menjadi 3/4 dibagi 4. Oke, ini untuk simpangan rata-ratanya. Kemudian yang E itu adalah S. Kan rumusnya mirip ya, jadi sigma FI dikali, kalau ini bentuknya bukan mutlak tapi kurung biasa. Nah, XI dikurang X bar sama tapi dikuadratkan, bedanya ya. Gitu ya. Nah, sama kayak yang tadi. Kita mulai dari data yang tadi itu 5 itu ada 1 ya, frekuensinya 1 dikali 5 dikurang 7 ya. Tadi yang tadi diinget-inget, ditambah yang tadi lagi, yang kedua itu 7 ada 6 itu ada 4, berarti 4 kali 6 dikurang 7 kuadrat ditambah 7 itu ada 6 dikali 7 dikurang 7 kuadrat, kuadrat 8 itu ada 4 kali 8 dikurang 7 kuadrat ditambah 9 itu ada 1, berarti 9 dikurang 7 kuadrat dibagi sama nih 16. Maka hasilnya adalah 1 kali min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 1 kuadrat ditambah 6 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali
1 kuadrat ditambah 1 kali 2 kuadrat dibagi 16. Maka hasilnya adalah ini hasilnya 4 ditambah ini 4 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 4 dibagi 16. Hasilnya 16/16. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi S kuadratnya 1. Nah, yang terakhir, kalau S kuadratnya sudah ada, untuk mencari simpangan baku tinggal diangkarin aja dari S kuadrat. Jadi akar dari 1, hasilnya adalah 1. Selesai. Untuk ukuran penyebaran sudah selesai. Semoga kalian paham dan semoga juga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.